hancur luluh ketika Jokowi campur tangan di dalamnya. Dia punya suara melonjak sekali secara politik. Itu atas kepentingan apa? Menyesali bahwa PSI mau-maunya menjadi bukan dirinya sendiri. Hari ini saya membicarakan PSI. Bung, PSI itu dulu keren sekali. Keren sekali. Partai anak-anak muda. Dan itu tidak dimiliki oleh partai yang lain. Suara anak muda. Bahwa suara anak muda itu sulit masuk parlemen, sulit masuk Senayan. Menurut saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Perjuangan memang memerlukan waktu. Memerlukan waktu. Tidak bisa sesuatu yang kita bayangkan idealistis. Suara anak muda segera masuk Senayan, segera turut memberi warna dalam percaturan politik. Itu tidak usah seideal itu. Kalau suara anak muda itu terlunta-lunta untuk beberapa lama, ya nggak apa-apa. Fight. Ya anak muda ya memang fight. Karena PSI bukan partai yang sudah established sejak zaman Orde Baru. Ini partai yang betul-betul baru, partai yang betul-betul memiliki perspektif. Mestinya perspektifnya itu ya anak muda. Perspektifnya itu ya perlawanan. Perspektifnya itu ya anti kemapanan. Bung, kalau Anda mempercayai suara podcast itu banyak yang kecil. Banyak yang kecil, banyak yang dioperasikan seorang diri dengan satu kamera. Tidak dimodali, tapi suara itu bisa didengar. Bahwa suara dari kekuatan kecil itu bisa memberi warna dalam perpolitikan nasional. Itu sudah keren. Itu sudah keren, Bung. Itu tinggal menjaga nafas. Idealisme itu bernafas panjang atau tidak, dan mestinya bernafas panjang. Idealisme itu dibangun di atas suatu landasan mestinya. Kita sebagai warga negara, ya kita ini warga negara yang setia. Oh, kalau kita ini golongan nasionalis dan mau tidak mau demi kepentingan rakyat, demi kepentingan bangsa dan negara, ya kita tidak punya wawasan lain, Bung, yang lebih tepat untuk itu, kecuali wawasan yang sifatnya nasionalis. Kalau watak nasionalis itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk partai politik, itu tidak apa-apa. Kalau mau diwujudkan, ya itu sudah ada PDI Perjuangan. Nah, Anda gabung di situ atau Anda menjadi suara kembali ke PSI ketika PSI sendiri mendekat Bung Ahok dan Bung Ahok menolak karena alasan-alasan tertentu. Di situ mungkin sekali ada kekeliruan cara pendekatan PSI. Tidak sesuai dengan kriterium idealisme politiknya Bung Ahok, ya benturan. Itu mungkin tidak apa-apa kalau PSI kemudian ya sudah mundur, tidak perlu mendekat lagi. Karena anak-anak muda tidak memiliki kepentingan. Oh, apa ada orang yang tidak memiliki kepentingan? Ya harus ada. Harus ada dalam hiruk-pikuk perpolitikan seperti ini. Ketika segala hal itu dibangun di atas kepentingan. Ya mesti ada satu, dua kekuatan kaum muda. Syukur itu kekuatan partai politik yang betul-betul tidak punya kepentingan. Kepentingannya cuma menyuarakan idealisme kaum muda. Kepentingannya cuma
satu hal, menyampaikan kebenaran bagi masyarakat. Dan itu kalau sulit masuk parlemen itu mudah difahami. Apa partai harus masuk parlemen? Kalau tidak masuk parlemen menurut saya tidak apa-apa. Mestinya adalah suatu partai yang cita-cita dasarnya tidak untuk menjadikan anggota-anggotanya anggota parlemen. Ada partai yang penting bersuara. Ya itu seperti LSM. Kalau ada suatu jenis partai, gerakannya gerakan politik, gerakan pendidikan politik untuk masyarakat, untuk bangsa. Tapi kalau kita namanya kaum muda masih pada idealistik dan mendirikan partai semacam itu hanya semata-mata sebagai kekuatan mendidik bangsa, itu juga luar biasa, Bung. Kalau Anda tidak fight untuk kesenayan, Anda tidak fight supaya anggota-anggota jadi bupati, jadi wali kota, jadi pejabat-pejabat. Kalau nggak ada semacam itu, Bung, Anda tidak akan pernah menjadi culas. Nah, sekarang ini perhitungan yang namanya perhitungan cepat. Di dalamnya hitungan cepat itu yang mestinya patut mendapat satu perhatian. Di sana suara PSI itu jauh tidak nyungsep, Bung, jauh. Dari dulu memang jauh dan sekarang kalau juga jauh, menurut saya tidak terjadi sesuatu yang istimewa. Bahwa dulu jauh, sekarang jauh, itu kan sesuatu yang keren lah bagi perjuangan anak muda. Tapi yang tidak keren ketika partai ini dicampuri oleh keluarga Jokowi. Itu saya tidak tahu suara persisnya di dalam PSI itu sendiri. Suaranya anak-anak muda itu persisnya seperti apa. Ketika campur tangan Presiden Jokowi ke dalamnya, partai itu kehilangan idealisme, partai itu kehilangan sesuatu yang namanya suara kaum muda. Oh, saat itu sudah bukan suara kaum muda lagi. Sudah bukan suara kaum muda lagi. Tidak semua anak muda berbondong-bondong ke PSI, itu saya tahu. Bahkan ada orang tua yang mulai menjadi anggota di situ karena komitmen, karena menaruh perhatian dan harapan, tapi kemudian melepaskan diri keluar dari itu. Itu pun tidak apa-apa. Ya itu tidak apa-apa, Bung. Tapi Bung, idealisme itu terkoyak-koyak, hancur luluh ketika Jokowi campur tangan di dalamnya. Campur tangan Jokowi menitipkan anaknya. Itu, Bung, sebagai kaum muda yang idealistik, sebagai suara moralitas politik kaum muda, Anda kehilangan sangat banyak gelora jiwa kaum muda yang turut berjuang mewarnai politik Indonesia. Ya, hampir hilang. Kalau Anda tidak menerima campur tangan orang lain, maka Anda PSI. Yang dulu-dulu berhubung campur tangan itu, maka begini sekarang ini. Tiba-tiba perhitungan quick count yang sudah jelas itu menunggu pengabsahan, menunggu keabsahan dari perhitungan KPU. Tiba-tiba perhitungan KPU dihentikan karena kita sudah tahu suara PKS tidak akan masuk Senayan. Itu tiba-tiba dihentikan, Bung. Penghentian itu atas kepentingan apa? Dan tiba-tiba, Bung, sesudah dihentikan itu dimulai lagi perhitungan dan PSI melonjak. Dia punya suara melonjak sekali secara politik. Itu atas kepentingan apa? Saya tidak bicaralah kekuatan mana yang zolim, yang merusak PSI. Yang saya bicarakan hanya satu, menyesali bahwa PSI mau-maunya menjadi bukan dirinya sendiri.
PSI itu ya layak kalau berpuluh-puluh tahun berjuang. Nah sekarang kan sudah cukup lama bisa masuk di parlemen, di DPRD, parlemen daerah. Itu sudah keren lah, sudah keren Bung. Meskipun suaranya minoritas dan tempo hari mau menyelenggarakan hak bertanya kepada Anies. Dan hak bertanya itu dibungkam begitu rupa, ya Anda kalah. Dan kalah dalam politik itu bukan noda Bung, itu hanya kalah biasa. Lain kalau Anda kalah judi, Anda kalah dalam politik itu masih mengandung keterhormatan. Anda kalah lagi, itu terhormat, masih tetap terhormat Bung, kecuali kalau Anda curang. Nah sekarang ini gejala PSI, apakah PSI mau bersikap curang, apakah PSI tidak sabar lagi berjuang, apakah PSI menerima campur tangan Jokowi itu memang untuk mengubah nasib, mereka tidak lagi sabar menjadi orang yang menapaki jalan nasib kehidupan untuk tetap menjadi terhormat dan idealis. Ya begini, sekarang ini PSI rusak tidak karena soal-soal lain, bagi saya rusak karena mau-maunya PSI dicampur tangani. Karena mau-maunya PSI dipimpin oleh Kaisang. Itu Bung problem utama. Saya tidak menuduhkan persoalan suara yang melonjak ini sebagai bagian dari kejahatan. Ya sudahlah, yang sudah kayak gini saya tidak masukkan ke dalam kalkulasi kritik terhadap PSI. Meskipun itu menjadi perhatian juga, tapi kritik utama saya PSI, mengapa tidak punya kesabaran politik, mengapa menjadikan dirinya, bukan dirinya lagi, mengapa menerima campur tangan kejahatan. Dan PSI menjadi bukan lagi PSI. Salam Bung, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mari kita menjaga apa yang namanya idealisme dalam hidup. Dan idealisme yang mahal itu Bung, itu memang tetap mahal. Dan barang itu jangan pernah menjadi tidak ada. Dia akan selalu ada. Terima kasih.